Motor sudah menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Apapun kegiatan kalian, kemungkinan besar akan menggunakan motor. Namun sayangnya, semakin tahun harga motor udah semakin mahal. Misalnya Honda Beat pertama kali dikeluarkan harganya cuma di 11,5 juta rupiah untuk tipe terendahnya. Namun saat ini harganya udah ada di 18 jutaan rupiah. Kemudian ada juga Honda Supra X125 misalnya. Harganya dulu cuma di belasan juta kecil. Namun saat ini harganya udah di 21 jutaan. Yamaha Mio juga yang tadinya di belasan juta kecil saat ini udah hampir 20 jutaan juga harganya. Dengan tingginya harga motor baru dan kondisi ekonomi yang sedikit lesu, jawaban satu-satunya jika ingin membeli motor tentu aja adalah motor bekas. Menariknya, motor bekas harganya ada yang mahal, ada juga yang murah. Namun di video ini kita akan fokus ke motor bekas yang harganya cukup terjangkau, yaitu di bawah 10 juta rupiah. Yang pertama ada Vario KZR. Buat kalian yang masih muda atau memiliki jiwa muda, Vario KZR adalah pilihan yang bijak dan terbaik untuk kalian. Motor ini walaupun sudah berumur, tapi masih memiliki tampilan yang masih lumayan bagus. Bahkan beberapa orang menyebutkan kalau motor ini memiliki desain yang cukup timeless. Kemudian walaupun memiliki mesin yang cuma di 125 cc, motor ini udah lebih dari cukup untuk beraktivitas sehari-hari. Bahkan buat kalian yang suka gabung komunitas ngabers, tenaga Vario KZR sebenarnya nggak terlalu malu-maluin. Motor ini saat ini dijual dengan harga di bawah 10 juta rupiah tergantung kondisinya. Jika kondisinya masih super mulus, harganya masih di atas 10 juta. Tapi rata-rata dengan kondisi layak, motor ini dijual di rentang harga 8-10 juta rupiah. Oh iya, satu lagi, pastikan kalau kalian mau beli motor ini beli yang tipe ISS ya. Karena yang non ISS kurang menarik. Salah satu hal yang bikin kurang menarik adalah speedometernya. Warnanya kuning kayak motor tua banget. Lebih baik beli yang ISS, ini udah starter pack banget buat kalian yang pengen gabung komunitas. Namun satu hal yang perlu diwaspadai dari motor ini, komstirnya entah kenapa gampang banget kena. Mau pakai merek apapun, bahkan yang original, komstirnya tetap rawan kena. Kemudian selanjutnya ada Honda Beat tahun 2015 sampai 2018. Honda Beat akan selalu menjadi pilihan kebanyakan orang, mau di pasar bekas ataupun di pasar baru. Honda Beat akan selalu memiliki pasarnya sendiri. Menariknya, harga Beat saat ini sudah cukup mahal untuk sebagian orang. Tapi kalau nggak mau beli Honda Beat baru, kalian bisa membeli Honda Beat tahun 2015 ke atas. Dan harganya saat ini cuma ada di rentang harga 7-8 jutaan rupiah aja. Nah, kalau ngomongin Honda Beat nih, sebenarnya kalian tidak bisa berharap banyak terhadap motor ini. Karena memang motor ini kasarnya motor yang asal gelinding aja. Nggak ada kenyamanan, nggak ada performa dan lainnya. Tapi kalau soal irit bahan bakar, jangan ditanya. Walaupun tangkinya kecil, kalian tetap akan jarang mampir SPBU. Dan kalau ngomongin desain nih, sebenarnya desain Honda Beat secara garis besar masih sama-sama aja. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang berubah total. Walaupun generasi tahun 2015 dan generasi terbaru ada perbedaan, seperti di headlamp dan lampu belakangnya, tapi tetap aja garis besarnya masih sama. Dengan adanya hal tersebut, Honda Beat tentu aja menjadi salah satu motor yang cukup layak dibeli dengan harga yang cuman segitu. Apalagi Beat generasi ini belum pakai e-SAF, jadinya ya aman-aman aja. Kemudian selanjutnya ada Suzuki Skywave. Buat kalian yang suka dengan motor matic berbodi cukup besar, mungkin Suzuki Skywave adalah jawaban yang cukup tepat. Motor ini memiliki harga pasaran di 6-8 jutaan rupiah. Menariknya dari motor ini adalah walaupun motor ini udah cukup berumur, tapi entah kenapa sensasi motor premiumnya tetap ada di motor ini. Motor ini kalau terawat benar-benar keren banget. Terlebih lagi ini adalah produk dari Suzuki di era segitu. Udah pasti tahan banting banget. Dan iya, masih banyak motor Suzuki Skywave tahun segitu yang sudah memiliki KM tinggi, tapi masih bisa berjalan dengan normal tanpa turun mesin. Tenaganya pun ya lumayan untuk motor tahun segitu masih oke banget digunakan saat ini. Namun ada satu hal yang perlu kalian perhatikan untuk motor ini. Yang pertama, teknologinya udah ketinggalan. Jangankan teknologi, motor ini masih menggunakan karburator. Yang berarti konsumsi BBM-nya akan sedikit lebih boros daripada motor injeksi. Dan kalau untuk spare part masih melimpah banget untuk motor ini. Kemudian selanjutnya ada Honda Supra X125 Fi tahun 2014 ke atas. Buat kalian yang nggak mau naik motor matic tapi pengen punya motor yang iritnya kebangetan, Honda Supra X125 Fi adalah jawaban yang paling relevan. Motor ini dijual mulai dari harga 7 jutaan sampai 10 juta rupiah tergantung tahun dan kondisi. Untuk tenaganya sendiri sebenarnya udah lebih dari cukup, apalagi motor ini adalah motor bebek. Jadinya ya cukup-cukup aja. Tanjakan manapun pasti bisa ditaklukkan. Bawaan yang besar pun bisa juga ditaklukkan. Kemudian untuk desainnya sendiri, desainnya juga cukup timeless karena yang terbarunya pun kurang lebih masih sama kayak gitu. Ya intinya dengan harga di bawah 10 juta, motor ini nggak akan malu-maluin dipakai harian. Kemudian selanjutnya ada Suzuki Next2 tahun 2018 ke atas.
Buat kalian yang bosan dengan Honda Beat, Suzuki Next 2 sebenarnya jawaban yang tepat buat kalian. Untuk tenaganya sebenarnya ya mirip-mirip dengan Honda Beat. Keiritan bahan bakar ya juga sebenarnya mirip-mirip dengan Honda Beat. Bahkan tampilannya pun khususnya di batok kepalanya juga mirip-mirip dengan Honda Beat. Sensasi berkendaranya ya juga mirip. Ya intinya ini motor mirip Honda Beat banget. Jadi ya ini motor alternatif buat kalian yang bosen sama Honda Beat aja. Dan untuk motor ini saat ini dijual di rentang harga mulai dari 7 juta untuk tahun 2018 sampai 9 juta rupiah untuk tahun yang lebih muda. Tapi secara garis besar motor ini layak dibeli dengan harga segitu. Kemudian selanjutnya ada Yamaha Mio M3 tahun 2018. Ini adalah Yamaha Mio yang menurut banyak orang adalah Mio yang terbaik. Desainnya masih oke banget untuk sampai saat ini. Performa juga bisa dibilang masih oke. Dan buat kalian yang memiliki jiwa ngabers, motor ini cukup enak dijadikan motor ngabers. Spare part aftermarket juga melimpah, dan yang pasti enak banget dimodifikasi. Untuk harganya sendiri saat ini motor ini dijual mulai dari 7 juta rupiah untuk tahun 2018 dan 9 juta rupiah untuk tahun yang lebih muda. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan dari motor ini, CVT-nya entah kenapa gampang kehilangan tenaga, dan ini adalah salah satu penyakit Yamaha Mio hampir di semua generasinya. Kemudian selanjutnya ada Yamaha Vino. Buat kalian yang suka retro-retroan, Yamaha Vino sebenarnya cocok banget buat kalian. Motor ini saat ini dijual dengan harga 6 jutaan untuk tahun 2016-an. Untuk tenaga motor ini sebenarnya ya oke-oke aja. Tapi kalau kita ngomongin desain nih, desain motor ini sebenarnya agak sedikit aneh. Apalagi untuk saat ini. Kesan aneh motor ini benar-benar terasa banget. Namun di luar dari desain, motor ini sebenarnya cukup nyaman digunakan untuk sehari-hari. Tapi nih sebenarnya untuk membeli Yamaha Vino cukup berat mengingat kompetitor utamanya yaitu Honda Scoopy juga memiliki rentang harga yang sama. Jadi ya sekali lagi Yamaha Vino adalah alternatif dari Honda Scoopy aja. Kemudian yang terakhir ada Jupiter MX tahun 2014. Nah ini adalah motor paling rekomendasi dibeli jika kondisi kalian suka membawa barang berat, suka boncengan, jalanan rumah kalian banyak tanjakan ekstrim, dan kalian suka kecepatan. Jupiter MX adalah jawaban yang sangat tepat untuk kalian yang memiliki kondisi seperti itu. Untuk motor ini memiliki harga yang cukup terjangkau, yaitu di harga mulai dari 5 jutaan tergantung kondisinya. Untuk kondisi yang lebih buruk bisa di bawah itu harganya. Dan untuk tampilan memang tidak semenarik MX King, tapi setidaknya motor ini memiliki aura MX King. Apalagi kalau kita ngomongin mesinnya. Motor ini memiliki mesin yang lebih dari cukup untuk kalian yang punya kondisi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian perawatan motor ini juga cenderung mudah dan murah. Dan buat kalian yang suka modifikasi, motor ini juga cocok banget buat jadi bahan modifikasi. Apalagi jika lihat tampang motor ini, dipoles-poles dikit aja udah bagus sih di motor. Bahkan untuk di tahun 2025, motor ini masih enak dilihat. Itu adalah 8 motor bekas di bawah 10 juta yang layak dibeli. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada motor lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.